Shalom Jemaat Surabaya City Blessing, berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat menghadiri ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai jam 8 pagi dan ibadah pemuda FOR yang dimulai jam 10 pagi. Jangan lupa, hari Jumat tanggal 1 Mei jam 9 pagi sampai jam 1 siang, kita akan mengadakan seminar parenting bukan nakal tapi terluka yang akan dibawakan oleh Bu Lis Budayana. Acara ini terbuka untuk umum dengan biaya 25.000 yang sudah termasuk makan siang dan snack. Khusus untuk jemaat SCP Kemah Raja Wali, Anda dapat mengikuti acara ini dengan gratis. Jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini untuk memperlengkapi diri Anda. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Kak Naomi melalui 0817 0319 0939 dan Kak Helen melalui nomor 081 234 800 303. Untuk informasi Kersel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara menyembah Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat di tempat ini. Saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa yang melawat setiap kita di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya Tuhan tidak akan berhenti sampai di sini. Dia akan melanjutkan kasih setianya kepada setiap kita yang hadir dengan hati yang terbuka, yang mau menerima lawatan Tuhan. Semua siap dilawat Tuhan? Si Tuhan. Sungguh saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Joshua sama Pastor Fani dan juga tim pastoral yang lain yang memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum tadi Brother Adi ya namanya ya, tadi sudah memberikan prakata sedikit tentang ya perjalanan Kleopas dan temannya. Kalau minggu yang lalu kita merayakan Paskah, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, sia-sialah kepercayaan kita. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, kalau tidak ada kebangkitan maka kita ini masih dalam dosa. Dasar kepercayaan kita, dasar iman kita adalah kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Tanpa kebangkitan tidak ada artinya. Kita punya Tuhan yang bangkit. Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia Allah yang sudah mengalahkan maut. Kalau kita lihat di kisah Alkitab ada juga anak Yairus yang dibangkitkan dari kematian. Kita melihat juga Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Tetapi kita melihat orang-orang mereka ini yang mati dan dibangkitkan. Mereka akan mati kembali. Tetapi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang bangkit, Dia Tuhan yang tidak mengalami kematian lagi, tapi Dia Tuhan yang naik ke surga. Dia Tuhan yang hidup, yang berdoa, menjadi pengantara bagi kita. Kalau yang lain mereka boleh mengalami kebangkitan, tapi akan mengalami kematian lagi. Tidak dengan Tuhan kita. Dia Allah yang hidup tetap selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau tadi dikatakan Kleopas itu pergi berjalan. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kisahnya di Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai ke-35. Kita akan lihat sama-sama di dalam kitab Lukas
Bisa tolong ini ya, ayatnya ditampilkan ya. Lukas pasal yang ke kita baca sama-sama. Boleh ini apa? Yang biasanya ladies first, ibu-ibu lebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pria. Nah, mari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Perempuan duluan ya. 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa yang bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Selanjutnya. Ya, next. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan membawa berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. 26. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul.
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenai dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat bagaimana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia banyak menjumpai para muridnya. Suatu saat seorang murid yang bernama Kleopas dan salah satu temannya pergi meninggalkan Yerusalem ke sebuah kota yang bernama Emmaus. Yerusalem merupakan kota yang indah. Dia pergi karena apa yang diharapkannya. Dia mengharapkan Yesus untuk bisa membebaskan mereka dari penjajahan saat itu telah mati dan disalibkan. Dia mengalami satu kekecewaan yang berat. Harapan perjalanan ke Emmaus merupakan perjalanan yang membawa harapan yang begitu hancur. Mereka pergi meninggalkan Yerusalem dengan hati yang begitu hancur. Apa yang diharapkan oleh mereka tidak menjadi kenyataan. Apa yang mereka inginkan tidak menjadi kenyataan. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita juga seperti demikian. Kita berdoa, kita minta kepada Tuhan untuk suatu pekerjaan yang layak, tapi belum dapat jawaban. Kita mengalami kekecewaan, kita menaruh pengharapan kepada yang lain. Kita mulai minta kepada ilah-ilah yang lain. Kita mulai berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Mungkin kita masih ada di gereja juga. Kita tidak mengalami breakthrough, kita tidak mengalami terobosan dalam hal keuangan. Kita mulai berkata, aku sudah minta kepada Tuhan untuk satu terobosan. Tapi tidak dan belum terjadi. Kita mengalami kekecewaan, kita mengalami putus asa. Sehingga kita berhenti kalau dikatakan dalam ayat tadi, dahulu kami berharap. Berarti pada saat itu mereka sudah tidak menaruh pengharapan lagi. Sudah kehilangan pengharapan. Harapan mereka sudah habis. Mereka lelah dengan keadaan seperti itu. Bukankah ini juga yang kita alami hari-hari ini? Kita berdoa. Mungkin untuk anak kita agar dia bertobat dan terima Tuhan. Tapi kok sepertinya tidak ada jawaban dan mungkin lebih parah lagi. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sempat ikut pelayanan di tempat kami Hati Ibu, ya, pelayanan kepada orang-orang ibu-ibu itu khususnya. Dia bercerita bagaimana perseteruan antara dia dengan mertuanya. Ya, cerita bagaimana mertuanya itu begitu tidak sukanya sama dia. Dia melihat hari ke hari sepertinya mertuanya itu bertambah tidak suka sama dia. Sepertinya dia mulai kehilangan pengharapan. Saya berkata kepada dia, tetap berharap. Dan kamu juga ubah isi hatimu. Kalau kamu dulu sangat benci dengan mertuamu, coba kamu mengasihi dia. Dan saya percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hatimu yang juga bisa merubah mertuamu untuk menjadi rekonsiliasi, ada pembaruan di dalam keluarga. Bapak Ibu, apakah harapan kita juga hancur seperti Kleopas dan temannya itu? Sehingga kita berpaling dari jalan kita, dari jalan menuju yang seharusnya Yerusalem, kita menuju ke Emmaus. Bapak Ibu, yang luar biasa adalah ketika kedua murid ini mengalami kekecewaan karena apa yang dia harapkan, apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan pengharapan mereka. Yesus datang mendekati mereka. Yesus datang mendekati mereka. Yesus yang punya inisiatif untuk datang kepada mereka.
Bukan mereka ketika kecewa, mereka cari Tuhan, tidak. Tetapi mereka meninggalkan Tuhan. Yesus berinisiatif mencari mereka. Yesus berusaha mencari mereka, mendatangi mereka. Mereka justru sedang berjalan menjauh dari Yerusalem. Ketika kita mengalami kekecewaan, ketika kita mengalami hal yang tidak sesuai harapan kita, apakah kita mencari Tuhan? Apakah kita datang kepada Dia? Yesus sedang mencari kita. Kita yang keluar dari jalur, kita yang melenceng dari jalur, Tuhan sedang mencari kita. Mungkin saat ini ada beberapa anggota keluarga kita yang mereka kecewa karena kehidupan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kita doa dan percaya Tuhan sedang mencari mereka. Yang ketiga, masalahnya mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengenali Tuhan. Tiap hari mereka itu bersama-sama dengan Tuhan ya. Mereka melayani bersama-sama, mereka ikut Tuhan kemanapun berada. Mereka kalau Tuhan Yesus berbuat mujizat menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus berbuat mujizat memberi makan 5.000 orang. Mereka bersama-sama dengan Tuhan. Tapi pada saat itu mereka tidak mengenali Tuhan. Kok bisa ya? Apakah karena Tuhan Yesus setelah bangkit berubah wujud? Tidak. Suatu saat ada seorang teman cerita. Dia ini punya kacamata hitam gitu ya. Kacamata hitam kemudian dia mulai bergaya, dia pakai kacamata hitamnya. Kan di luar ruangan dia bisa tahan panas, kacamatanya hitam gitu. Kemudian dia pergi ke mall gitu. Dia lupa untuk melepas kacamatanya. Ketika dia masuk ke mall dia bilang, loh mataku kok bermasalah ya. Kenapa dia? Aku harus ke dokter mata ini. Sepertinya mataku ini jangan-jangan katarak ini. Kenapa kok gelap ini? Kemudian dia berusaha untuk keluar, istrinya berkata gini, loh kamu itu pakai kacamata. Seringkali yang salah bukan Tuhan, tapi penglihatan kita. Perspektif kita tentang Tuhan yang salah. Kita menyalahartikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mengenali Dia dengan benar. Kekecewaan, keputusasaan, penderitaan membuat kita tidak bisa melihat Dia. Ada sebuah kisah juga yang konyol Bapak Ibu. Suatu saat saya selesai pelayanan ke Singapura, saya diajak oleh salah seorang teman, yuk kita ketemuan di satu tempat gitu. Biasanya saya akan di-drop di satu tempat, dan tidak pernah saya naik kendaraan umum. Saya mulai bingung karena waktu itu tidak ada yang antar saya begitu ketakutan, waduh saya bisa kesasar. Kemudian ketika saya naik bus waktu itu, saya janjian untuk ketemu di suatu tempat sama teman gitu. Ketika saya naik bus, saya mulai begitu khawatir kalau saya kesasar gimana. Saya enggak punya telepon Singapura waktu itu. Saya tiap kali ngomong sama sopirnya, nanti saya turunkan di ini ya, saya turunkan di halte ini. Berulang-ulang saya ngomong sama sopirnya. Ketika itu saya enggak menyadari bahwa orang yang janjian sama saya itu duduk di sebelah saya. Saya baru sadar bahwa dia panggil saya gini, Lis, ketika saya toleh begini, betapa menyedihkannya karena saya tidak menikmati perjalanan ke tempat kita janjian itu.
Saya penuh dengan kekhawatiran, saya penuh dengan ketakutan kalau kesasar gimana, kalau enggak tepat waktu janjian gimana, saya enggak bisa menikmati karena saya begitu cemas. Ketika saya tahu persis bahwa orang yang tempat saya janjian ini, dengan saya janjian ini, yang tahu persis keadaan sekitar itu, saya bisa tenang duduk bersama dengan dia. Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan kita, kita seharusnya juga punya mata yang terbuka. Supaya tahu persis kita bisa menikmati perjalanan di dalam dunia ini bersama dengan Tuhan Yesus. Seringkali kita jadi kayak saya itu ya, di dalam bis ketakutan sehingga kita tidak bisa menikmati perjalanan. Padahal orang yang tahu persis tentang situasi di sana itu ada di samping kita. Suatu hal yang konyol Bapak Ibu. Yang keempat, dikatakan Yesus adalah pendengar yang baik. Ketika Yesus nimbrung dalam percakapan dengan mereka. Yesus dan kedua orang ini ngobrol tentang keadaan dan situasi saat itu. Yesus mulai nimbrung. Ketika Yesus mendengar apa yang mereka katakan. Yesus enggak nyalahno, kamu ini gimana sih? Enggak. Ketika kita ngobrol sama orang. Ketika kita cerita tentang masalah kita sama teman kita mungkin. Atau orang yang kita anggap rohani. Seringkali orang menyalahkan kita. Makanya kamu jangan begini, makanya kamu jangan gitu. Kamu ini salah. Ya. Tapi Tuhan Yesus adalah pendengar yang setia. Dia mendengar apa yang kita jadi unek-unek kita. Oleh karena itu jangan pernah malu atau jangan pernah sungkan cerita sama Tuhan Yesus. Kalau kita lagi mangkal sama seseorang, kalau kita lagi sumpek gitu ya, kalau kita ini lagi kekurangan kita ngomong sama dia. Dia Allah pendengar yang baik. Dia Allah yang paling mengerti kehidupan kita. Dia bukan hanya paling mengerti kehidupan kita, tapi dia punya solusi bagi hidup kita. Dia punya jawaban atas hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Tuhan itu pendengar yang baik. Bapak Ibu, ada banyak orang yang konseling kemudian kecewa karena masalahnya diceritakan ke sana kemari. Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa jaga rahasia gitu ya. Dia pendengar yang baik. Dia mengerti, dia peduli, dan dia mampu melakukan segala sesuatu bagi hidup kita. Yang berikutnya, firman Tuhan itu mengubahkan hati. Ya, ketika Tuhan mulai ngupas firman, kamu ini dikatakan apa? Hai kamu orang bodoh, kelihatannya keras ya. Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Saya percaya ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, seringkali juga berkhotbah tentang hal ini. Tapi rupanya muridnya ini mendengar, tapi pada saat mengalami masalah, mereka lupa akan hal itu. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Firman Tuhan itu mengubah hati.
ada satu kuasa di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak bisa mencegah apa yang masuk dalam hati kita. Entah itu kekhawatiran, entah itu ketakutan, entah itu kecemasan. Kalau kita lihat situasi dunia saat ini, ada perang, ada harga barang naik. Kalau kemarin ada teman seorang bisnismen cerita, dia beli kantong plastik hari ini, misalnya harganya 10.000, besok jadi baru selang beberapa hari saja. Semua boleh ada, tapi kita pegang janji Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dia Allah yang akan mencukupi setiap kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mulai ketakutan, Tuhan Engkau berjanji bahwa Engkau adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Itu kita counter dengan firman Tuhan. Ketika iman kita mulai lelah, bagaimana kalau aku misalnya kekurangan? Kita pegang janji Tuhan, Dia gembala yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Firman Tuhan katakan, sekali-sekali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Bapak Ibu, jangan biarkan kekhawatiran itu tinggal dalam hidup kita. Boleh datang tapi kita counter dengan firman Tuhan. Dialah yang penuh kuasa. Di dalam firman-Nya ada kuasa yang ajaib. Ketika pandemi yang lalu, ada banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Kalau orang berkata saat ini, saat perang, saat ini di mana-mana ada perang. Ini katanya lebih daripada pandemi. Tapi kita percaya Yesus yang kita sembah, itu Yesus yang tetap berdaulat, pegang kendali atas kehidupan kita. Kalau Dia sudah melepaskan kita dari pandemi, Dia juga Allah yang berdaulat, yang pasti akan menolong dalam situasi apapun juga. Ketakutan boleh datang, tapi kita counter dengan firman Tuhan. Ada satu ilustrasi tentang burung ya. Burung itu boleh terbang di atas kepala kita, tapi jangan biarkan dia bersarang di tempat kita. Boleh ada, tapi kita counter dengan firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu sanggup untuk mengubah hati kita. Hati yang penuh dengan kekhawatiran, hati yang penuh dengan kecemasan, hati yang penuh dengan kebencian. Kita counter dengan firman Tuhan. Mungkin saat itu kita disakiti oleh orang. Kita berkata, Tuhan yang memberikan kemampuan bagi aku untuk bisa mengampuni, untuk bisa mengasihi. Kemampuan kita bukan dari diri kita, tetapi dari Tuhan Yesus sendiri. Saya percaya ketika kita tahu bahwa Allah yang memampukan kita, bukan diri kita. Dengan diri kita sendiri kita tidak akan pernah mampu untuk bisa mengampuni orang lain. Tetapi kekuatan Tuhan, kalau kita lihat di atas kayu salib, Dia mengampuni musuh-musuhnya. Kekuatan yang sama itu juga ada dalam diri kita untuk bisa mengasihi orang lain. Orang yang tidak layak sepertinya kita kasihi. Bapak Ibu kita ini mestinya juga orang yang tidak layak. Tetapi Tuhan yang melayakkan kita. Kasih-Nya begitu besar kepada setiap kita. Firman Tuhan itu mengubahkan hati kita untuk bisa tetap kuat di dalam Dia. Yang berikutnya, ketika mereka mendekati kampung, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tapi mereka sangat mendesak, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu, apakah kita nganggap Tuhan itu tamu dalam hidup kita?
Apakah kita minta Tuhan itu mendesak dia, Tuhan tinggallah bersama-sama dengan aku. Apakah kita menjadikan Tuhan itu Lord, Tuhan dalam hidup kita, ataukah sekedar tamu dalam hidup kita? Ketika dia Tuhan, ketika dia Lord, berarti penguasa, Tuhan dalam hidup kita. Mendesak Tuhan untuk tinggal dalam hidup kita. Tinggal berarti menguasai hidup kita. Kalau misalnya saya hanya sebagai tamu saja, maka saya tidak berhak untuk menikmati seluruh apa yang ada di dalam rumah itu. Tetapi kalau kita sebagai tuan, kita berhak untuk melakukan segala sesuatu di dalam rumah itu. Desak Tuhan untuk tinggal di dalam hatimu, bukan hanya sebagai tamu. Bapak Ibu, kalau kita ngundang Tuhan cuma sebagai tamu, ada area-area dalam hidup kita yang kita bilang, Tuhan jangan masuk ruangan makanku ya. Kita diurusi sama Tuhan tentang makanan kita, kamu enggak boleh makan ini itu, kita marah. Karena Tuhan hanya sebagai tamu. Kalau Tuhan sebagai penguasa dalam hidup kita, Tuhan jangan ote-ote ini Tuhan, hatiku Tuhan, aku mangkel sama orang itu. Kalau dia sebagai Tuhan, sebagai Tuhan yang kita sembah, dia bilang kamu harus mengampuni, kita harus bilang iya Tuhan, aku mau Tuhan. Karena Engkau Lord, Engkau Tuhan tinggal dalam hatiku, penguasa dalam hatiku. Tinggallah dalam hatiku sebagai Tuhan, sebagai pemilik. Seringkali kita cuma ngomong Tuhan aku milikmu. Tuhan engkau juga milikku. Seringkali kita cuma ngomong engkau milikku tapi kita tidak dimiliki oleh Tuhan. Jadikan dia Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya. Mata yang terbuka. Ayat yang ke-30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Perjumpaan dengan Yesus itu membuat hati kita berkobar-kobar. Membuat kita semangat untuk mengikut dia. Membuat kita semangat kalau datang hari Minggu, hari Minggu aku mau berbakti kepada Tuhan. Aku mau mengalami perjumpaan secara pribadi sama Tuhan. Bukan lo minggu lagi. Lo doa lagi. Apakah kita semangat dalam mencari Tuhan? Alami perjumpaan bersama Tuhan. Setiap hari berkobar-kobar. Kalau hati kita tidak berkobar-kobar, perlu kita cek diri kita. Apakah kita ketemu sama Tuhan? Atau ketemu sama yang lain. Atau kita ketemu bukan sama Tuhan, tidak tahu sama apa ya. Tetapkan hati kita ketika kita berangkat ke gereja, ke sebuah pertemuan ibadah. Aku mau ketemu Tuhan. Aku mau lihat hadirat Tuhan. Aku mengalami hadirat Tuhan. Aku minta jamahan Tuhan. Saya percaya ketika kita merindukan itu, maka lawatan Tuhan akan terjadi. Mata yang terbuka. Membuat kita mengalami hadirat Tuhan. Kita yang berangkatnya penuh kekecewaan, penuh kemarahan, penuh putus asa,
Tapi ketika ketemu sama Tuhan secara pribadi, ada suatu perubahan yang luar biasa. Hati kita berkobar-kobar. Mata kita dibukakan, oh rencana Tuhan itu seperti ini. Dia tidak pernah merencanakan yang jahat. Dia tidak pernah membuat kita jatuh. Tapi dia terus akan mengangkat kita. Mata kita jadi terbuka. Selain kita ngalami hal itu, kita bisa cerita sama orang lain bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar, yang menyelamatkan hidupmu. Ketika tetangga kita yang belum kenal Tuhan, ngalami masalah, kita datang, kita cerita sama dia. Tuhan yang aku sembah itu, Tuhan yang memulihkan hidupku, dia juga akan memulihkan hidupmu. Orang yang bertemu dengan Tuhan secara pribadi tidak akan berhenti untuk cerita bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang penuh kuasa dan sanggup juga menjamah hidupmu. Bapak Ibu, orang yang berkobar-kobar tidak akan pernah berhenti untuk cerita kepada orang lain. Mari kita alami perjumpaan kepada Tuhan itu setiap hari. Pastikan hati kita berkobar-kobar. Kalau mulai redup karena masalah, karena persoalan, tiap hari kita cek apakah hati kita tetap berkobar-kobar. Apakah hati kita tetap semangat untuk melayani Tuhan. Kita cek hati kita. Jangan pergi ke Emmaus, balik ke Yerusalem. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan di situ kita bisa cerita kepada orang lain bahwa dia Allah yang hidup sudah sanggup menyentuh, mengubahkan hidupmu. Hidup kita berdampak karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi.